Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel ini selalu membahas tentang pengobatan kesehatan dan supranatural. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa besok hari. Semoga kita selama sebulan penuh lancar dan sehat, tidak kurang apapun. Amin. Pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi efek-efek yang ditimbulkan ketika bulan puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama bulan puasa, entah hari keberapa, bisa hari ke-7, bisa hari ke-15, itu akan timbul hal-hal seperti berikut. Pertama itu akan timbul anyang-anyangan, sulit buang air kecil, atau buang air kecil tapi tidak tuntas, seperti ada yang masih mau keluar tapi tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah timbul sembelit, artinya sulit buang air besar, kadang-kadang bisa 4 hari baru buang air besar. Kemudian timbul sariawan, baik itu di lidah maupun di bibir. Kemudian bibir pecah-pecah dan cenderungnya kering. Kalau telan tenggorokan terasa ini sakit dan kering. Hal-hal seperti ini biasa dialami umumnya orang, dan cenderungnya juga keluhan timbul adalah ini kolesterol cenderungnya naik. Ini belakang terasa kemeng, pegel. Juga diperkuat dengan tensi cenderung naik karena kurangnya cairan menimbulkan panas dalam. Panas dalam itu mengakibatkan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian gula juga cenderungnya naik. Dan untuk mengatasi itu biasanya orang kadang-kadang bingung, dikit-dikit harus ke medis. Sebenarnya kalau kita tahu cara mengatasinya, ini kita tenang saja, asal kita menyiapkan sesuatu yang akan saya tunjukkan itu murah meriah dan gampang didapat di pasar tradisional. Barang itu adalah namanya labu siam atau jipang. Bentuknya seperti apa, Pak? Ini dia. Ini namanya jipang, ya, atau labu siam. Coba lihat bentuknya seperti ini. Yang satunya itu sudah dikupas, kemudian yang 3 ini belum, masih mentah. Ya, coba dilihat, dicari aja. Kalau di pasar kita bilang mau beli labu siam atau jipang, biasanya langsung ditunjukkan seperti ini. Ya. Nah, ini dulu. Dan tentunya kalau kita itu tahu labu siam, tapi biasanya cara mengelolanya itu yang kadang-kadang membosankan. Ya. Oleh karena itu saya memberikan beberapa cara agar selama puasa ini bisa kita mau seminggu bisa 3-4 kali, ya, itu menunya itu. Karena dengan demikian maka puasa kita akan lancar tanpa diganggu oleh keluhan tadi. Pertama itu adalah apabila sudah terjadi sariawan, kemudian sembelit dan sebagainya, yang cara cepat itu adalah kita ambil 1 biji seperti ini, kemudian kita parut, ya. Setelah diparut, kemudian kita peres dengan kain yang tipis, peres, ambil airnya. Setelah itu kemudian kita langsung minum sampai habis. Rasanya seperti apa, Pak? Rasanya biasa aja, cuma baunya bau buah yang agak mentah itu, ya. Dan enak, memang seger langsung. Dan itu apabila tensinya kita itu mencapai 180 sampai 200, maka kita setiap hari itu minum 3 kali. Jadi 3 biji diparut, diperes, diminum. Insya Allah dalam 3 hari ini sudah langsung turun tensinya. Dan itu aman untuk ginjal, karena labu siam juga untuk membersihkan ginjal, memperbaiki fungsi ginjal. Jadi aman ginjal kita. Kemudian apabila ada juga keluhan kolesterol tinggi,
kita terasa kemeng ya di pundak, di leher belakang, maka itu boleh katakan kolesterol, apalagi sampai sering kesemutan, ya tangan kesemutan, kemeng, ini boleh katakan indikasi kolesterol tinggi. Jadi kita langsung ambil labu siam, diparut, diperas, diminum. Kemudian untuk menu sehari-hari, ya ini bisa saja dirajang kecil-kecil, labu siam dikupas kulitnya, dirajang kecil-kecil, kemudian dimasak oseng, ya ini enak sekali. Dan kemudian juga bisa seperti ini yang sudah dipotong. Nah, ini sudah dipotong seperti potongan melon atau semongko. Ya. Ini bisa direbus. Setelah direbus sudah matang, ini bisa kita makan dengan sambal terasi atau petis dan sebagainya. Itu enak sekali. Kemudian masakan yang lain itu adalah kita bikin bening. Caranya itu adalah kita ambil kira-kira bawang putih ya sekitar 3 biji ya. Sebesar gini 3 biji. Kemudian kita pancinya kita kasih minyak sedikit saja. Setelah itu sudah mulai panas, kita keprek ya namanya, keprek. Itu jangan dirajang tapi dikeprek aja sampai kulit-kulitnya sudah hancur, dimasukkan ke dalam minyak yang panas. Kemudian kita biarkan, ketika sudah mulai coklat, kita kasih air sedikit saja. Biasanya begitu kita kasih air sedikit, maka dia akan bunyi dan asapnya langsung mengepul dan harumnya luar biasa. Setelah itu baru kita tambahin air secukupnya sampai mendidih. Ketika sudah mendidih, kita kasih bumbu entah apa namanya, koko itu ya. Kemudian tambahin garam secukupnya. Setelah itu mendidih, kasih ini ya, dimasukkan. Setelah dimasukkan, kita biarkan mendidih sampai matang. Setelah diangkat, kasih bawang merah yang sudah digoreng. Ini dijamin sekeluarga ini pasti ketagihan. Ini resep yang luar biasa. Ya, jadi anak kecil pun, anak kita pun pasti akan ketagihan. Apalagi sayur beningnya didampingi dengan ikan asin, telur asin, kemudian sambal. Ini dijamin. Ini pertama hemat, ya. Hemat, kedua itu adalah sehat. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita menyongsong bulan Ramadan yang mulia ini. Dan apabila ini dirasakan bermanfaat, maka jangan ragu-ragu untuk menyebarkan kepada orang yang kita kenal, keluarga, sahabat, dan teman-teman semuanya. Dan apabila dirasakan juga bermanfaat, maka jangan ragu memberikan dukungan dengan like, subscribe, bunyikan lonceng. Semoga ini menjadikan ladang pahala kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.